Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan Nabi SAW menceritakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah akal manusia. Dengan akal, manusia mampu memahami perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengetahui baik dan buruk itu melalui akal manusia. Dan Nabi juga mengatakan, sesiapa yang Allah mudahkan memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika ada seseorang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk celaka. Maka dari itu, akal adalah pembangun keimanan teman-temanku sekalian. Jadi dengan akal kita memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan iman tidak bisa dipisahkan teman-temanku sekalian. Jadi banyak upaya-upaya orang-orang yang ingin memisahkan akal dan keimanan teman-temanku sekalian. Maka dari itu, ada baiknya kita mengisi akal kita dengan ilmu pengetahuan. Seperti mungkin kita di malam hari membaca Al-Quran dengan merenungi Al-Quran. Secara tidak sadarkan itu adalah upaya kita untuk mengisi akal kita. Sekaligus itu juga mampu mengisi keimanan kita. Karena di dalam Al-Quran, teman-temanku sekalian, jika kita renungi secara sadar, banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa kita gali. Bahkan secara sains saja teman-temanku sekalian, banyak kok ilmu pengetahuan yang terinspirasi dari Al-Quran, yang dimana ini adalah bukti bahwasannya Al-Quran memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan innahu laqaulun fasl, yang artinya sungguh Al-Quran itu benar-benar pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan dari Al-Quran kita bisa mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah teman-temanku sekalian. Jadi jika akal kita tidak diisi dengan Al-Quran, tidak diisi dengan merenungi firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, ini sangat rugi sekali. Khususnya untuk teman-temanku yang ingin belajar filsafat. Jadi kalau ingin belajar filsafat, jangan jauh dari Al-Quran teman-temanku sekalian. Dan sungguh rugi orang-orang yang berpikir tanpa dilandasi dengan Al-Quran. Ia akan mengalami kesesatan dalam berpikir, kesesatan dalam langkah dalam kehidupan. Jadi sangat rugi sekali. Maka dari itu ada baiknya kita mengisi akal kita dengan pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberikan nur pada pemahaman kita, sehingga kita mampu mengetahui dengan jelas yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan langkah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti yang namanya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jika teman-temanku sekalian tertarik belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak yang admin bahas di sini. Mulai dari akal, hati, jiwa, itu adalah dasar-dasar dari filsafat. Jadi jika teman-temanku tertarik bisa ditontonin video-video admin. Dan jika teman-temanku tertarik untuk ikut grup berbagi pemikiran, grup channel Kenyataan Hidup 22, bisa dihubungi nomor admin yang sudah tertera di deskripsi channel ini. Karena di situ banyak teman-temanku sekalian yang berbagi pemikiran, yang berbagi pendapat di sana. Jadi jika teman-temanku ingin mengikuti grup berbagi pemikiran, bisa dihubungi nomor admin. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.